Terima kasih, silakan Dr. Yusak. Tepuk tangan sekali lagi buat Dr. Yusak. Ya. Terima kasih Dr. David, adik saya yang luar biasa. Luar biasa sekali. Semangat pagi semua. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Asal jangan biasa di luar. Biasa. Ya. Tadi Dr. David sudah membuka banyak tentang cerita radikal bebas, polusi, proteksi. Jadi lumayan setengah dari pembicaraan saya sudah dibuka tadi ya. Biasanya kalau bicara begini saya butuh waktu agak panjang, makanya nanti diingatkan waktunya. Mungkin kita akan selesai hari Jumat malam. Iya. Ya, karena kalau sudah bicara seperti ini keluar semua nih, ya, dari pengalaman-pengalaman. Tapi saya akan rangkumkan tentang apa bahaya radiasi gelombang elektromagnetik yang semakin hari semakin meningkat. Ya, saya sendiri juga terkaget-kaget. Kenapa ini kok semakin lama semakin banyak kasusnya tiap hari? Ya. Bulan ini sama bulan kemarin musim apa? Buah. Sampai tadi malam saya dapat lagi korban mangga. Sampai saya nggak perlu periksa lagi, jadi datang diare sampai 19 kali. Tapi pasiennya sehat, seger. Nggak lemes, ya lemes dikit, tapi nggak ada panas, nggak ada apa. Saya udah tahu, saya bilang udah, ini pasti gara-gara mangga. Kaget dia, iya saya harus makan mangga karena manis katanya ya. Jadi dari bulan kemarin sampai hari ini saya banyak korban mangga ya, yang kena intoleransi di pencernaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita akan bahas dari sini. Siapa yang belum pernah sama sekali mendengar tentang radiasi? Tolong angkat tangan. Berarti yang lain sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar. Kira-kira Pak siapa sih ingin tahu radiasi itu apa Pak? Gelombang yang mungkin nggak sefrekuensi tubuh ya, Pak. Jadi kan biasanya konektivitas antara satu dan satu biasanya ada satu gelombang. Nah gelombang inilah yang disebut gelombang elektromagnetik. Khususnya untuk handphone ada yang berbahaya, ada yang tidak. Jadi semua tahu tentang radiasi sekedar cuma handphone ya. Oke, nanti kita akan buka lagi lebih detail apa aja sih yang ada di sekitar kita yang menyebabkan keluarnya gelombang radiasi elektromagnetik. Jadi secara garis besar radiasi itu adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang kemudian diserap oleh benda lain. Tubuh kita termasuk benda bukan? Ya. Sehingga kita dengan mudah akan menyerap energi yang dikeluarkan oleh radiasi ya. Kita lihat dia memancarkan tuh lepas dalam bentuk gelombang. Nah, kenapa radiasi itu berbahaya? Karena sifatnya yang tidak bisa dilihat. Sampai tukul nyengir-nyengir, dia ingin lihat radiasi gelombang, dia nggak akan bisa lihat. Sampai doer-doer yang mau lihat radiasi, dia nggak akan bisa lihat. Bunga lili ya, kita bisa cium wanginya, tetapi radiasi kita nggak bisa cium. Di sini ada radiasi nggak? Banyak. Coba resapi cium, baunya apa? Kecuali ada yang kentut, radiasi kentut. Nah, bisa nggak kita sentuh? Jadi ada radiasi sini, ini radiasi ini, bisa nggak kita sentuh? Nggak bisa juga. Yang terakhir, bisa nggak kita dengar? Nggak bisa ya. Saya akan demokan suara radiasi dari handphone dan wifi. Ini suara radiasi dari handphone. Pasti sudah pernah dengar semua ya? Sering ya? Ini adalah suara radiasi handphone. Kita akan dengar suara radiasi dari ini kira-kira apa? Wi-Fi. Ya. Nah tadi Dr. David bilang 3G, ya sudah sampai 3G. Saya akan gambarkan yang sudah 3G.
keras. Mendengarnya saja kalau kita bisa dengar, kita nggak bisa tidur semalaman. 4G ada, cuman lebih parah lagi ya. Suaranya sangat tidak nyaman. Saya juga nggak mau dengar. Ya, oke. Jadi itu yang bisa kita dengar. Nah, kemudian Newcastle University melakukan suatu proyek untuk melihat, namanya Thought Research Project, di mana mereka dengan sensor khusus, sensor cerdas dengan kamera yang long exposure, mereka bisa memfoto gambar radiasi Wi-Fi. Hasil dari gambarnya itu disebut light painting Wi-Fi. Ya, tekniknya dengan nama digital, eternal digital ya. Seperti apa? Nanti selesai dari sini pergi ke taman di CP. Duduklah di dekat taman situ. Kira-kira kita bisa tahu Pak, di mana sih yang aman? Ini daerah mana yang paling aman? Ini sinyal Wi-Fi ini. Yang gambar mana? Yang paling tinggi radiasinya yang mana? Kira-kira? Orange. Yang orange ini? Iya, orange. Yang paling tinggi adalah yang biru. Sinyalnya paling kuat di sini. Yang sedikit lemah di sini. Kira-kira kita mau duduk di mana? Yang lemah. Tahu? Kalau bisa tahu, kita duduk di sini aja nih. Di sini lemah nih. Gak bisa ya. Kita lihat sekarang. Ini anggap aja di rumah, ya, di tangga, ya, di ruangan, di mana ini gambar handphone, ya, dengan teknik ethereal digital bisa kelihatan, ya, gambar radiasi. Jadi lihat ini, lihat sinyalnya kuat sekali, ya, biru-biru semua. Nah, ini Gajah Mada Plaza, Hayam Wuruk. Serius gitu ya. Ya. Jadi tadi Dr. David bilang polusi. Polusi kita sekarang sudah berubah, bukan lagi udara tetapi polusi radiasi. Ini adalah polusi radiasi dari gelombang mikro. Ya, lihat satu kota isinya semua ini. Dengan teknik ethereal digital bisa dilihat. Ya, dengan mata telanjang kita nggak akan pernah bisa lihat. Kalau kita pergi masuk ke bank, kantor-kantor, kita disambut dengan, jadi di depan aja kita sudah, ya. Kalau nanti merasakan tidak nyaman, terutama di daerah kepala, kuping, nah itulah efek dari Wi-Fi yang sudah mulai mengganggu tubuh. Mungkin belum dirasakan, tapi one day nanti begitu masuk ke satu tempat yang Wi-Fi-nya kencang, kita akan merasakan tidak nyaman di sekitar kepala. Ya. Nah, apa aja sih benda-benda yang ada di sekitar kita yang memancarkan radiasi? Ya, ini salah satunya. Ini, oh, ini ibu-ibu. Kalau yang ini, Hah? Ada radiasinya, tapi radiasi termal karena arangnya panas, ya. Ini lampu, ini TV, ini, ya, hati-hati. Kenapa terjadi peningkatan orang sakit kencing manis? Salah satunya adalah terlalu sering menggunakan buah di jus. Sariawan gara-gara semua di jus. Karena magnetic field dari blender atau juicer itu kuat sekali, jadi merubah atom-atom yang di buah. Jadi kalau kita ngejus buah, dapat nggak vitaminnya? Gizinya dapat nggak? Yang dapat gulanya. Jadi kalau orang sering minum jus, siap-siap jadi diabetes atau berat badan meningkat. Ya. Nanti urusan diabetes segala macam bisa konsultasi Dr. David, ya. Jadi ini jangan dianggap remeh. Saya kurang begitu sering, ya, jadi hampir jarang minum ini. Lebih baik buah tuh dikunyah. Ya. Kalau kecuali mau cari pingin seger, pingin enak, silahkan di jus lah, ya. Kita dapat gulanya sih. Oke. Nah, ini, ya. Nah, ini lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Kenapa?
Ini dia masak, anggap aja mie instan. Ya sekarang ibu-ibu kan lebih mudah. Gampang sedikit masuk microwave. Jadi rasa mie-nya mah tetap, wanginya malah lebih wangi lagi. Ya, kopi dimasukin itu semua jadi nikmat, jadi nyaman. Tapi ingat, gelombang yang dipancarkan oleh microwave itu sekitar 2,4 miliar hertz. 2,4 miliar hertz. Ya, nolnya ada berapa? 9. Sedangkan tubuh cuma bisa menerima 10 hertz. Cuman 10 hertz. Artinya begitu kita makan produk di sini, kita memasukkan radiasi ke dalam. Makanya saya punya microwave yang model zaman jadul punya, ya, pertama kali Hitachi, sampai sekarang cuma buat tatakan telur, taruh minyak, taruh gula di atasnya. Tidak saya pakai. Tadinya mau kasih aja siapa yang mau pakai, cuma saya mikir saya ngorbanin orang lain nanti, lebih baik tidak. Ya, jadi ingat sifat radiolitik dari microwave ini sangat berbahaya sekali. Ya, makanya kenapa teknologi ini tidak mencuat hebat, karena akan mengguncang industri. Jadi perangnya itu melawan industri. Ya. Nanti dulu. Tadi karena saya mau demo, ya. Jadi sebisa mungkin hindarilah menggunakan. Kalaupun mau pakai ini dengan segala resiko, sebenarnya sealnya yang di sini ini sudah aman. Tetapi tetap kita harus berjaga jarak pada saat diaktifkan. Yaitu waktu masang microwave, kita harus berdiri 3 meter dari microwave. Tapi ibu-ibu di sini beda. Sedikit jelongok, udah matang belum? Lagi dilihat lagi, ini kurang. Takut gosong ya. Padahal jaraknya itu harus 3 meter dari kita waktu operation, ya. Tetapi bukan itu, yang lebih berbahaya adalah hasil dari produk yang ditembak dengan radiasi kita telan. Hasilnya apa? Pasien saya salah satunya mimisan. Dia datang kepala cabang BCA, datang ke praktek saya mimisan 2 jam, gak berhenti. Sudah habis bobok kotak tisu, ya. Pasien yang lain takut akhirnya, dok duluan aja dia diberesin. Saya coba usahakan untuk berhenti. Oh enggak, ada obat khusus yang bisa saya tembakkan di situ. Tidak mempan juga. Akhirnya ke rumah sakit pasang tampon. Sejak malam itu suaminya pulang, dia cabut microwave. Sudah tahun keempat nggak pernah lagi sakit, bahkan mimisan. Sekarang yang kena suaminya. Alergi gatal-gatal karena tiap malam nonton YouTube. Suaminya pengacara. Ya, jadi dampaknya luar biasa sekali. Tapi itu pilihan, mau memudahkan atau mau sakit. Seperti Dr. David bilang, mau proteksi atau mau terima penyakitnya, ya. Nah, ini kalau bapak-bapak hubungannya sama ini. Ini hasil gelombang ini setara dengan sutet. Sutet, ya, setara dengan sutet. 16 Tesla, ya, 16 Tesla kekuatan radiasinya. Sedangkan tubuh cuma bisa menerima 0,4 mikrotesla, setara dengan setrikaan listrik tadi. Jadi kita dengan 0,4 mikrotesla setara dengan setrikaan. Sedangkan ini jumlahnya 16, setara dengan sutet. Ya. Ini WiFi yang bisa menembus 5 tembok. Jadi selama dia masih tembus, radiasinya masih gentayangan. Ya. Dan banyak sekali yang saya dapatkan kasus-kasus dari WiFi ini, ya. Nah, kalau ini sudah jangan ditanya lagi. Ada yang sampai 5 handphonenya, pinggang kiri, pinggang kanan, kantong atas, kantong belakang. Ya, udah pokoknya sudah sampai bertaburan handphone berbagai merek yang smart semua, ya. Nah, ini sutet, ya.
ini BTS. Jadi kalau beli apartemen, tolong diperhatikan di depannya ada nggak ini, ya. Karena resiko yang terpapar dengan BTS berterus kemungkinan akan mengalami cancer, ya. Hati-hati. Jadi kalau mau lihat beli jangan lihat, wah tempatnya enak, lihat dulu ini ada nggak jaringan BTS di sekitarnya, ya, supaya jangan berhadapan langsung. Nah, yang sering-sering berpergian waktu masuk scan ray, ya sering-sering seperti kemarin saya dapat pasien pramugari, mantan pramugari, 7 tahun nggak punya anak. Divonis dokter, kamu gangguan, dicek nggak ada apa-apa. Ya itulah saya bilang risiko jadi pramugari, pilot, efek dari radiasi karena bersentuhan langsung dengan radiasi kosmik, ya. Jadi risiko-risiko, saya bilang pasti banyak temenmu yang seperti ini. Iya. Jadi rata-rata teman-temannya yang pramugari menstruasinya bermasalah. Nah, ini ronsen. Jadi sebenarnya yang paling banyak mengalami kena paparan radiasi itulah tim dokter. Ya, makanya saya akan bicara tentang masalah ini kepada teman-teman dokter. Dan kemarin mereka juga antusias. Sampai dari luar daerah, dari Papua juga mau datang untuk mendengarkan tentang materi-materi saya ini, ya. Nah, ini sekilas tentang komponen tubuh. Jadi kita ini benda bukan? Dulunya ada belum? Sejak dulu kita sudah ada belum? Belum. Jadi benda itu dari yang tidak ada diciptakan sampai jadi ada. Bagaimana sih komponennya? Komponennya adalah dari, sebenarnya di sini ada kuantum. Kuantum itu adalah suatu partikel yang tidak kelihatan. Kemudian jadi partikel. Partikel itu bergabung jadi atom, atom menjadi molekul, dan molekul inilah yang membentuk jadi tingkat sel, jaringan, dan organ-organ tubuh sampai jadilah yang namanya tubuh kita. Dan uniknya di atom-atom inilah ada yang namanya kode gelombang. Dan saya sangat senang sekali sejak saya belajar ilmu gelombang, saya mendalami ilmu gelombang, ternyata disinilah saya bisa mendeteksi seseorang itu, oh ada radiasinya. Saya bisa tahu, oh nggak cocok dengan makanan ini. Hanya dengan metode gelombang kita bisa menemukan ketidakcocokan seseorang atau alergi terhadap seseorang. Bahkan saya mau ngasih obat pun saya cek dulu, cocok apa tidak. Kalau tidak, saya tidak kasih. Sampai dapat yang cocok baru saya berikan. Saya nggak mau diteleponin, dok saya begini dok gara-gara minum obat ini. Saya menghindari itu. Jadi dengan adanya atom ini yang memiliki kode gelombang, kita bisa mendeteksi seseorang bakal terjadi alergi terhadap apa. Dengan itulah makanya Kanai bisa membuat baju spektrum, baju tempat tidur yang mengandung gelombang. Itu tujuannya adalah untuk bersinergi dengan molekul-molekul atom-atom yang ada di tubuh kita, ya. Menarik sekali. Jadi tubuh kita itu sebenarnya adalah medan listrik, ya. Dengan adanya medan listrik kita bisa berinteraksi, ya. Nah, apa sih efek yang ditimbulkan bila organ tubuh terpapar radiasi? Cuma 3. 1, efek dari fisiologis, yaitu terjadi perubahan sel tubuh dan pembuluh darah. Di mana aja yang bisa kena? Semua bisa. Ya, pembuluh darah, sel-sel kecil, ya, sampai otak. Jadi orang bisa sekarang banyak kasus-kasus yang dibilang Alzheimer. Ya, cepat lupa. Jadi sekarang bukan orang tua aja sekarang. Sekarang usia 35 tahun ke bawah sudah mulai mengalami Alzheimer. Ya. Saya dapat anak SMP di salah satu sekolah swasta. Mamanya datang, "Dok, anak saya diobatin." Kenapa? Cepat lupa. Masih SMP kelas 9. Di depan saya masih kutak-kutik handphone. Ya saya bilang mau gimana, mau tiap hari begini, saya bilang. Jadi otak yang terganggu hanya gara-gara sering bersentuhan dengan handphone, ya. Nah, apa yang terjadi?
dia mengenai sel makanya akan timbul cancer. Bermutu, ini bermutu namanya, bermuka tua, usia muda tapi penampakannya tua. Ya. Ini apa? Alergi. Ya. Ini apa? Ya, banyak kasus-kasus yang, dok tiba-tiba anak saya kok mimisan ya, nggak pilek nggak apa. Nah, itu saya bilang ya. Jadi pembuluh darahnya mulai merapi. Sakit di pencernaannya yang paling banyak saya dapatkan ya, tiap hari pokoknya ini aja penyakitnya. Gangguan hormonal sehingga terjadi kemandulan. Ya. Yang berikutnya, kenapa sih bisa terjadi? Tadi Dr. David bilang mengenai radikal bebas. Disinilah kerjanya. Jadi radiasi, karena tubuh kita terdiri dari komposisi banyak air, air itu terradiolisis dan dia menghasilkan yang namanya radikal bebas. Radikal bebas inilah yang merusak inti sel. Jalur pertama. Jalur kedua, radiasi langsung menembak ke inti sel DNA dan disitulah terjadi kerusakan. Ya, simpel. Nah, yang kedua efek psikologis, dan ini banyak sekali terjadi pada anak-anak usia dini. Ya, jadi gangguan perilaku dan emosi. Teman-teman yang praktek saya tanya bagaimana lebih baik. Oh iya, sekarang banyak sekali. Ya itulah saya bilang dampak dari radiasi. Kita pergi ke mall, coba lihat. Kasih makan, emaknya sendiri, anaknya sendiri, main ya, supaya dia ganteng katanya. Tapi dia nggak tahu resikonya. Anak akan mudah seperti ini, agresif. Jadi kalau lihat-lihat anak sekarang, dia begini, ya dibilang pintar, enggak, ini agresif namanya. Ya. Seperti ini, perilakunya mulai sudah ya, seperti jagoan lah pokoknya, saling mengganggu. Kalau yang dewasa, emosi, ya. Tapi emosi gak cuma pada orang dewasa dan anak-anak. Tuyul pun seperti ini juga emosi. Ini tuyul, kena radiasi dia, anak menjadi cemas, ya. Ini saya ada topik sendiri mengenai ini, ya. Khusus mengenai gangguan perilaku dan emosi akibat dari radiasi. Stres, ya, karena radiasi sudah banyak juga. Nah, efek neurologis. Jadi 3 efek fisiologis, ya, efek psikologis dan efek itu aja yang terjadi di sekitar. Ini kenapa? Ini tanda-tanda harus tidur di atas kasurnya ya. Ini harus ini kalau mau membalikan fungsi, ya, ya, insomnia sudah jam 3:30 pagi belum bisa tidur juga, ya. Terus mulai vertigo, sakit kepala, pusing, migrain, ya. Intinya semualah adalah karena salah satunya penyebab dari sini, ya. Susah konsentrasi pada anak-anak, ya. Jadi jangan dimarahin. Kenapa hanya anak belajar berjam-jam cuma 1 lembar gak habis-habis? Kemungkinan dia sudah mulai susah konsentrasi akibat pengaruh radiasi, ya. Kejang. Saya lagi nanganin salah satu keponakan saya sendiri. Tadinya karena sering kejang, saya sudah lakukan terapi di Kota Malang dengan dokter, dikasih obat-obat yang sudah tingkat tinggi. Akhirnya saya bilang stop. Saya terapi jarak jauh dengan metode skio. Jadi skio itu metode kuantum. Akhirnya ketemu bahwa di otaknya kekurangan enzim GABA, vitamin GABA. Saya cari GABA seluruh Indonesia nggak dapat. Akhirnya pesen kemarin dari Amerika datang, saya kasih. Masih kejang juga. Akhirnya saya cari tahu lagi, ternyata kekurangan triptofan dan alergi sama gula. Begitu dia minum teh manis, gak lama dia kejang. Akhirnya saya sekarang dibawa ke Jakarta, saya sudah lakukan terapi yang kedua, nanti yang ketiga, saya harapkan nanti bisa ada perbaikan. Kita nggak ada yang tahu. Dikasih obat kejang yang tingkat dokter yang sudah obat neurologi yang sakit jiwa, saya suruh berhentikan semua. Ya, jadi bisa sampai kejang-kejang seperti ini. Bisa stroke gak? Sangat bisa. Ya.
Jadi penyakit A sampai Z bisa terjadi akibat radiasi. Jangan main-main. Ini bukan lagi itu kan tergantung. Kita nggak tahu kapan kita kena. Jadi seperti Dr. David bilang, sebaiknya kita mulai proteksi. Ya. Nah, organ tubuh mana yang paling sensitif terhadap paparan radiasi? Sumsum tulang belakang. Ingat ibu negara yang kemarin baru meninggal? Saya nggak kaget dan saya nggak heran, karena ibu negara ini sangat aktif di medsos. Hanya 4 bulan langsung. Ya. Padahal ibaratnya mau check up setiap hari, nggak ada masalah. Tetapi kenapa mendadak kurang dari 4 bulan baru ketahuan? Ya, muncul yang namanya leukemia. Ya, dia kena leukemia. Sekarang penyakit yang paling tren adalah autoimun. Kemarin dibahas lagi. Kemarin ada artis-artis yang wah saya kena autoimun. Saya nggak kaget karena hidup mereka semua berkecimpung dengan gadget. Ya, kemarin dibahas di seminar juga di Ukrida tentang autoimun, tapi mereka nggak tahu dari mana sebabnya. Ya, beruntunglah Bapak Ibu yang hadir hari ini kira-kira sudah tahu dari mana ya. Nanti tolong kasih tahu Mas Santi. Ya. Kedua, sistem pencernaan. Ini yang 90% banyak saya tangani di ruang praktek ya. Jadi banyak sekali terjadi intoleransi. Intoleransi. Belum masuk alergi tapi intoleransi. Ketiga, otak. Otak ini sensitifnya penerima terhadap radiasi itu yang paling kecil. Tetapi jangan salah, otak inilah paling penting, organ yang paling vital. Sehingga kalau dia rusak, akibatnya fatal. Ya. Nah, kita lihat anak usia 5 tahun kalau terpapar radiasi itu coba lihat 2/3 dari otaknya kena. Ya, ini usia 5 tahun. Usia 10 tahun hampir setengahnya. Sudah dewasa cuma 1/3. Jadi sebenarnya usia berapa yang sebaiknya anak-anak boleh pegang HP? Berapa? Dewasa ya. Dewasa umur berapa? 25. Nanti dia bilang, "Mas, saya sudah ulang tahun loh, ke 17, boleh dong?" Karena pembentukan tulang ini perlu waktu sampai dewasa itu pada usia 22 tahun. Jadi umur berapa sebenarnya anak-anak boleh menggunakan HP? 22 tahun. Nanti saya ceritakan lagi di belakang ya kenapa. Nah, otak yang bagus ini dirusak dengan radiasi, jadi bisa gangguannya seperti Alzheimer, Parkinson, segala macam itu bisa terjadi. Dan otak ini kenapa kalau rusak sangat vital? Ya karena pusatnya di sini semua. Ya. Yang kedua, otak tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau sel lain kita tergores luka tumbuh lagi, tapi kalau otak nggak akan. Jadi orang kalau sudah stroke dia tidak bisa sembuh sempurna. Bisa remisi cuman 90% ini udah bagus ya, rata-rata di angka 70% perbaikannya ya, itu pun kalau cepat ya. Nah, inilah fungsi otak. Makanya kenapa gangguan perilaku, gangguan emosi bisa terganggu. Kalau tiba-tiba ada anak-anak yang agresif dan segala macam, mulai pikirkan bahwa otaknya sudah mulai terganggu ya. Nah, ya ini yang saya bilang, saya punya materi lagi khusus untuk membahas mengenai prefrontal cortex, di mana prefrontal cortex ini adalah otak emosi. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Ya, ini terganggu, ini yang terganggu. Ya. Oke. Nah, pembentukan otak itu berjalan dari belakang baru ke depan. Padahal yang paling penting itu yang depan.
pembentukan dari belakang ke depan ini butuh waktu sampai usia 22 tahun baru sempurna. Jadi dalam proses pembentukan dia sudah dirusak, makanya tingkah laku anak akan berubah. Itu pasti. Ya. Jadi kalau punya cucu, punya anak, tolong diinformasikan ke orang tuanya, sebaiknya hindari. Ya, hindari penggunaan gadget pada usia dini. Ya. Sindrom radiasi akut. Jadi orang bilang sehat ya, oh sehat, puji Tuhan saya sehat. Sehat belum tentu tidak bermasalah. Ya, ada orang sakit, ada orang sehat. Tapi sehat bermasalah itu 75% jumlahnya. Saya sehat, tapi rambut saya suka rontok ya. Sehat bermasalah. Lama-lama jadi Agus, agak gundul sedikit. Mungkin nanti jadi Gunawan, gundul tapi menawan. Ya, lama-lama akan ke sana. Kemudian apalagi? Sering sakit kepala. Flushing, mukanya jadi merah, ya. Mata jadi merah. Siapa yang sini sering terjadi seperti ini? Menatap layar handphone yang lama, karena di mata itu tidak ada jaringan pembuluh darah, sehingga efek termal dari layar itu akan langsung ke mata, sehingga terjadi kerusakan, dan ini mempercepat katarak. Jadi katarak sekarang nggak usia 60 ke atas, tetapi sekarang usia muda pun bisa katarak. Ya, akibat terjadi tinnitus atau telinga berdenging. Siapa yang sering ada terjadi seperti ini? Nih, tanpa sebab. Ya. Lelah. Walaupun tidurnya 8 jam nih, tapi dia tetap lelah. Badannya akhirnya rasa pegel-pegel. Ya, ini semua dampak-dampak dari sindrom radiasi akut. Atau jantung berdetak. Saya sekarang kalau dekat komputer itu jantung saya rasanya seperti detaknya ini. Makanya saya kalau di ruang praktek sudah sepi sedikit saya keluar. Saya keluar ke jalanan cari udara dulu. Nanti ada lagi saya masuk lagi. Karena jantung ini rasanya nggak nyaman sekali. Ya. Kalau nanti sensitif bisa akan merasakan seperti ini. Apalagi yang terjadi? Ya, sekarang kita main tebak-tebakan. Dari hasil yang tadi saya sampaikan, kita menentukan semua teriak aja. Benar, salah. Benar, salah. Ya, mulai. Ini benar apa salah? Salah. Kenapa? Terlalu dekat. Terlalu dekat. Ya. Jadi radiasi itu yang bisa berbahaya adalah jarak kali waktu kali intensitas. Jaraknya berapa? Tapi nggak mungkin kita handphonean gini. Halo, apa kabar? Wah, lagi di mana nih? Kita janjian ketemu ya? Nggak mungkin kan? Pasti. Nah, yang benar adalah pakai free atau pakai speakerphone ya. Kecuali ada yang pembicaraan khusus ya. Biasanya kalau yang selingkuhan. Nah, Selingkuh sudah mati. ya. Jadi ini salah. Ini Salah. kenapa salah? Lagi nyetir. Itu satu ya. Kesalahan pertama sambil nyetir Salah. sudah salah. Yang kedua, Ini kan ada ini juga radiasi juga. Radiasi. ini mobil bahannya apa? Radiasi. Bahan dari material mobil besi. Nah, radiasi di tempat yang tertutup besi itu akan menimbulkan efek Faraday. Jadi memantul dia sekelilingnya, bang nggak mana-mana, ya. Jadi efek Faraday. Jadi dua nih kesalahannya ya, double nih. Ini benar apa salah? Bisa apa ini? Impoten. Karena dia menempatkan handphone persis di daerah ya. Ya. Terus dia sambil menelpon lagi. Ya. Gitu. Nah, ini benar apa salah? Salahnya di mana? Di kantong. Kita lihat. Saya sengaja tunjukkan kainnya dari apa? Jin. Celana jin, kain jin itu merupakan konduktor yang sangat baik untuk radiasi. Jadi dia akan menyalurkan radiasi yang kuat sekali ke daerah ginjal, ke sistem reproduksi.
Salah yang kedua, dia menempatkan HP-nya justru di daerah yang belakang, itu yang radiasinya tinggi. Kalau mau meletakkan sebentar aja, cari yang depan tuh yang lain kayak kaca ya. Ini ibu hamil, terus pasang lagu nih buat anaknya, kira-kira mantap. Ini hasilnya nanti kalau anaknya lahir, ya pasti emang anaknya emosian, ya pasti, udah pasti, ya. Jadi siap-siap aja kalau anak-anak yang lahir ibunya aktif seperti ini, dia secara mental akan emosi atau lahir cacat. Lahir cacat. Ya. Kenapa? Oh, mau difoto dulu. Saya foto. Ya, sudah? Oh, belum. Ya. Jadi ingatkan, jangan sekali-sekali lagi hamil, apalagi di awal kehamilan, ya, melakukan seperti ini, ya. Berikutnya, supaya anak anteng, ya. Apalagi suster-suster sekarang ini ganti popok, handphone di kantong, terus ditaruh, cepret. Biasanya ditaruh dekat kepala anak, ya. Jadi tolong dikasih tahu sama suster-suster kerja, jangan bawa HP. Wah, kalau ini pasti mati muda. Serius, karena adik dari sepupu saya sendiri 4 bulan kemudian meninggal, usia baru 22 tahun. Dia tidur, handphone di bawah ditaruh, kena leukemia. Waktu datang ke saya dari Jambi, cuman benjolan kecil, saya kirim ke Darmais, dibilang TBC. Ya kalau TBC gampang, tapi kok makin lama makin besar makin mulai keluhan-keluhan lain. Hanya usia 4 bulan, usia 22 tahun. Di rumah sakit saya datang, dia teriak-teriak kesakitan tuh masih handphone. Sampai saya omelin, kamu sudah begini masih juga pegang handphone. Ya. Jadi kalau kayak gini ini udah pasti mati di usia muda, ya. Tinggal timbul yang mana duluan, ya. Ini bukan nakutin, tapi sengaja bikin tambah takut. Nah, ini lagi bener apa salah? Bang, SMS dong. Nah, ini kira-kira bener apa salah? Ya, lebih baik SMS. Karena paparan radiasinya tidak. Jadi kalau sekarang kita WA, ya, terus lihat nih handphonenya jadul. Saya ngecek beberapa, kalau lagi ngecek radiasi, kalau yang pakai handphone ini hampir negatif radiasi. Tapi kalau yang smartphone udah nggak usah ditanya, ya pasti kencang banget. Nah, seperti ini benar apa salah? Ini bisa terjadi yang namanya ablasio retina. Jadi lensanya copot, pluk. Karena dia menggunakan HP di ruang yang gelap. Ya. Ini benar apa salah? Banget ya. Tapi tetap dilakukan. Sudah jadi tren. Ya, itu pilihan. Ya, makanya Bapak Ibu yang ada di sini sudah mendengarkan yang apa saya sampaikan, tolong disampaikan. Paling nggak keluarga terdekat dulu. Ya, keluarga terdekat. Soal dia mau dengar apa enggak, itu pilihan. Nah, ini benar apa salah? Jadi mendengarkan dengan hands-free, ya. Sebenarnya hands-free juga nggak aman-aman banget. Jadi kalau mau ada fit gripnya yang untuk menangkal radiasinya, ya. Tapi paling nggak oke lah. Jangan beli hands-free yang abal-abal. Karena kalau hands-free yang original itu ada knalpotnya di belakang, ya, untuk membuang radiasinya. Nah, ini benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Satu, masaknya pakai microwave. Kedua, jadi anak ini kekurangan gizi, walaupun secara pertumbuhan dia sehat, ya. Jadi anak tumbuh sehat karena kalorinya yang banyak, energinya yang banyak, tapi nilai gizinya nggak ada. Hasilnya nanti kemudian hari bisa aja kejang-kejang karena nilai gizinya tidak ada, ya. Mau difoto lagi? Nah, ini benar apa salah? Yo, masak dengan
Kopaji. Ya. Ini benar apa salah? Mereka melakukan aktivitas ini benar ya, tapi jarang ya sekarang ya. Ini kalau cucu datang ya, dibukakan buku tentang ensiklopedia cerita ya, ini yang baik. Apalagi emak-emak seperti ini. Mendingan main main diputer ya. Atau gini, orang tua saling sama anak berinteraksi ya. Atau begini, ajak mereka juga untuk kepedulian sosial, karena penyakit yang sekarang tidak ada lagi kepedulian sosial. Sejak mereka aktif, namanya generasi pabing, wah sudah masing-masing sendiri ya. Jadi yang namanya autis terjadi ya ini. Wah, aing nyantai dulu ya. Oh masing-masing nih koko apa asik. Daripada begitu kan mendingan gini, ngadem dulu deh. Ya, ini laupan ini ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita melindungi? Dengan ini bisa? Nggak bisa. Kalau radiasi matahari masih bisa kita tahan dengan ayu. Mungkin radiasinya bisa ditahan dengan ini? Nggak bisa. Kenapa? Oh kurang gede. Kalau gitu lebih besar lagi. Pakai dana. Nggak bisa juga ya. Waduh, cakep. Nah, supaya tidurnya nyaman jangan kena radiasi, pakai belangkon. Bisa? Nggak bisa juga. Sampai monyet bilang, aduh ini radiasi. Ya, ternyata nggak bisa juga. Jadi bagaimana kita mulai dengan proteksi, ya, bukan dengan asuransi, karena asuransi tidak bisa melindungi ya. Radiasi, ya. Jadi batasi waktu, ya, batasi waktu penggunaan, ya, hanya seperlunya aja. Gadget semakin smart, semakin tinggi radiasinya. Jadi kadang-kadang orang tuh bergaya, saya punya sudah iPhone 6, ya, 6 Plus, ya, Samsung Plus, sudah ya, segala macam. Semakin plus, semakin bahaya, ya. Matikan WiFi saat tidak digunakan. Nah itulah yang kalau gentayangan tengah malam, ya, yang bisa timbul mimisan atau gangguan tidur, sirkadian tidur terganggu. Ya, bijaksana dalam menggunakan. Tadi teknologi sudah unicorn, ya, dan ini nggak main-main. Inilah hebatnya produk Kanai, mereka sudah mengantisipasi sebelum terjadi. Jadi mereka sudah menyiapkan bahan. Terus terang sebelum saya ketemu Kanai, saya sudah 12 tahun cari produk mana yang bisa menangkal radiasi. Jadi pasien-pasien saya tahu setiap kali ada ketemu, satu kali dibawain celemek. Tahu celemek ya? Ibu-ibu masak. Itu belinya di Sogo di Plaza Indonesia. Dia datang itu 10 tahun lalu, dia datang bawa celemek, bahasa Jepang tulisannya. Dok, ini saya beli ini. Apa ini? Saya bilang, ini celemek. Ya buat apa? Tapi tulisan Jepang, saya juga nggak tahu. Tapi harganya waktu itu 1,5 juta, 10 tahun yang lalu. Saya bilang ini buat apa ya? Gitu. Buka, begitu saya tes, ternyata dia bisa meredam radiasi. Jadi orang-orang Jepang di sana sangat teknologi banget. Apapun menggunakan, apapun menggunakan microwave, menggunakan komputer, menggunakan kettle pun semua pakai listrik. Tapi mereka 5 tahun dibuat. Jadi kalau mahasiswa Indonesia mau cari barang gratisan, silahkan ambil di tempat sampah, komputer bekas masih bagus-bagus. Dan mereka melakukan pekerjaan di rumah menggunakan celemek anti radiasi. Tapi hanya sepotong. Ya, itu sudah 10 tahun lalu setelah PK udah keluar. Saya lihat lagi di Sogo sekarang udah nggak keluar. Ya. Nah, tapi Canai lebih canggih lagi. Dia sudah sediakan topinya yang untuk mencegah, menahan. Dan saya juga nggak begitu saja percaya bahwa topi ini memang bermanfaat. Akhirnya
kita ambil, saya bawa ke ITB Bandung, ya, Institut Teknologi Bandung. Kebetulan saya punya kenalan di situ, seorang profesor ahli gelombang. Tolong dicek, saya bilang. Hasilnya dia keluarkan, dia bilang ini bisa mematahkan sinar yang masuk, yang radiasi yang kencang. Begitu kena di topi ini, dia rontok. Jadi radiasi yang kuat itu hilang tenaganya, sehingga tidak menyerap di otak kita. Ya, tepuk tangan untuk produk kami. Saya bukan promosi, saya cuma memberikan informasi karena saya tidak ada hubungan untuk produk ini, tetapi saya senang sekali karena produk ini banyak membantu. Ya, karena anak saya mimisan akibat wifi. Dia tidak main handphone waktu itu, tapi kokonya yang karena ujian harus menggunakan wifi untuk bahan-bahan. Saya taruh di luar, melintasi kamar dia. Dini hari saya dibangunin karena dia mimisan. Sampai 2-3 kali begitu, akhirnya saya bilang, udah, kamu pakai topi aja. Sampai hari ini kalau dia bikin tugas, dia pakai topinya. Ya. Nah, ini kebiasaan, ya. Ada guling, ada bantal, tapi yang dipeluk HP. Ada istri, ada suami di samping, tapi yang dikeloni HP. Iya atau iya? Ya, iya, ngaku aja. Ya. Jadi jangan menelepon saat lagi berkendaraan. Tapi kadang-kadang kita begitu, weh, gimana ini? Waduh, hari ini sambil jalan-jalan. Itu radiasinya turun naik, sehingga sinyal tuh makin kenceng. Justru disitulah radiasi tuh makin kenceng di situ. Karena hilang lepas, unit berusaha menangkap sinyal sekencang mungkin untuk bisa koneksi, jangan putus. Jadi kalau mau handphonean, diam aja antam ya. Bagaimana lupa? Ada kantong apa? Udah diam aja, jangan banyak gerak-gerak. Ya, karena semakin banyak gerak, sinyalnya hilang, timbul. Kok suaranya hilang ya? Karena radiasinya terputus. Ya. Nah ini banyak penelitian, kasus-kasus sebenarnya ini untuk dokter-dokter ya. Tapi kalau mau buka silahkan. Ada penelitian dari WHO juga. Kalau sempat buka pengalaman-pengalaman ini di luar negeri kebetulan ya. Jadi ini untuk pembuktian bahwa radiasi itu sudah sangat berbahaya sekali, tetapi tidak dimunculkan di media massa secara terus-menerus. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan industri, akan mempengaruhi geger ya kemana-mana ya. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Gimana kita akan ada tanya jawab atau ada pengecekan? Boleh. Oh ya. Iya. Bapak Ibu, bagaimana penjelasan dari Dokter Yusa? Luar biasa. Tangan dulu. Ya. Semangat Dokter Yusa. Nah, kalau sudah kita mengerti, inilah pemahaman yang harus kita dapatkan semua untuk menjaga anak cucu kita, betul? Jadi yang tadi disampaikan itu masih ingat? Kalau otak itu penting sekali kita jaga supaya apa? Ya, dan itu tidak bisa diperbaiki. Ingat yang kapan Dokter David juga pernah menjelaskan, ada 2 organ tubuh kita yang tidak bisa, maksudnya selnya itu kalau sudah mati ya udah mati aja gitu loh. Itu apa aja organ tubuh kita? Betul. Pinter loh Dokter David semuanya, weh. Itu artinya beriman. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk bertanya sekitar 2-3 orang. Silakan. Oke, Pak Budiman. Boleh silakan makin diri Pak mau bertanya. Selain pakaian HMI, ada barang yang bisa melindungi kita dari radiasi sekitar kita. Belum ada. Baju-baju Belum ada. Ini makanya saya juga lagi pesan, kalau HMI bisa bikin tolong baju yang full bisa melindungi dengan ya dari bahan seperti ini. Nggak tahu kapan nanti ya. Jadi saya tunggu, saya juga mau. Jadi kalau ini handphone Bisa. Tapi kan kalau begini artinya kita tidak bisa terima. itu masalahnya. Di blok Ya. signal. Betul. Ya. Masalah. Jadi Oke. tunggu nanti produknya keluar. Iya, kita ini ya Pak, silakan. Ini Pak.
Terima kasih Dr. Ishak. Bisa tolong ceritakan intensitas radiasi ultraviolet atau ozon. Oke, ultraviolet itu bekerja untuk salah satunya mensterilkan, ya, mensterilkan alat-alat seperti alat kedokteran atau air isi ulang, ya, itu banyak dipakai, atau mendeteksi uang palsu, ya, itu manfaat yang diambil dari ultraviolet. Nah, kalau ozon dia O3, ya, dia memperbaiki oksigenasi yang di dalam tubuh. Nah, itu berhubungan sama sifat keasaman sebenarnya. Ya, kenapa tubuh bisa asam? Ya, itu adalah dari produk-produk makanan, minuman yang kita konsumsi yang semua bersifat sangat asam, sehingga oksigen nggak lancar. Nah, dibantu dengan didistribusikan O3 untuk memperlancar supaya metabolisme tubuh bisa jadi baik kembali. Kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi radiasi ultraviolet itu tidak? Ultraviolet jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita nggak mungkin deteksi uang palsu tiap hari, ya. Radiasi alam. Nah, kalau radiasi alam dari zaman dulu sudah ada, ya. Cuman radiasi alam itu intensitasnya rendah. Nah, bukan soal intensitas, tetapi pemakaian. Ibarat kita nggak tiap hari 24 jam berjemur di matahari. Matahari cuma batas sampai 12 jam, ya. Jadi kita nggak terus-terusan di matahari. Apa yang terjadi kalau kita kena itu? Kanker kulit, ya, terjadi seperti itu. Ada alat untuk seperti termometer bisa cek suhu atau cek radiasi sekitar kita. Ada alat? Ada. Nah, Oke, nah kayaknya ini pertanyaannya ini menjurus kepada apa yang akan kita praktekkan. Ini kayaknya saya minta kalau Pak Panca boleh, ini kursi kita taruh di atas ini aja dok ya. Satu taruh di atas. Kita memberikan kesempatan ya untuk Bapak Ibu, tapi tentunya nggak semua ya, kita praktekkan beberapa. Nah, salah satunya mungkin yang saya mau kasih undang untuk dipraktekkan itu Pak Rudi aja dulu, Pak Rudi. Iya, tadi sempat Pak Rudi udah sempat bertanya-tanya di awal-awal session sebelum dimulai. Nah, handphonenya tolong ditaruh dulu Pak Rudi. Jam tangan jadi semua yang ada kontak logam, ya, handphone, produk-produk DND sebaiknya dilepas dulu. Kita akan cek ya. Pakaian dalam. Celana dalam buka. Buka pakai. Sepatu yang kiri, level kakinya dilepas. Sepatu kiri. Nah ini kayak almarhum Pak Habibie, nggak ngerti kiri kanan tapi pinter gitu ya. Kalau yang ini saya nggak tahu pinter apa enggak. Namanya juga Pak Rudi. Oh iya. Rudi Habibie. Oh iya. Ya, sebelah. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu pemakaian alat ini. Alat ini namanya biotensor. Jadi dia bisa, dengan alat ini saya sudah 14 tahun mendeteksi alergi-alergi di dalam antara tubuh orang dengan alergen. Alergen itu bisa apa aja, sejuta item pun bisa dideteksi, obat pun bisa kita deteksi. Dan saya bisa mengidentifikasi, ini tahu ada formalin, pakai borak gak? Baksonya pakai formalin, pakai borak gak? Udangnya ada mengandung merkuri apa enggak? Air minum ada mengandung merkuri atau logam-logam apa, bisa dideteksi juga dengan alat ini. Mahal? Yang mahal ongkos kesananya, karena belinya di Jerman ini. Di internet nggak bisa beli. Sampai saat ini belum ada. Kalau ada saya pasti beli juga. Kayaknya kalau masalah jual beli ini itu nanti di luar kita bahas. Oke. Masalahnya bisa beli tapi nggak bisa pakai. Ya, karena banyak yang mau beli, silahkan beli tapi harus bisa pakai. Ya, kalau enggak nanti ngaco hasilnya. Ya. Harus ngerti ya dok. Ya, jadi alat ini nanti akan saya deteksi ada radiasi di dalam tubuh Pak Rudi.
dengan memakai titik akupuntur di kaki sebelah kiri. Kalau di kaki sebelah kanan dia nggak connect. Jadi harus sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Itu ahli akupuntur yang bicara nanti ya. Kalau alat ini bergoyang ke atas dan ke bawah, artinya di dalam tubuh Pak Rudi positif mengandung radiasi. Kalau dia goyang ke samping, artinya negatif. Tetapi melihat penampakannya sepertinya nggak mungkin, tapi kita akan buktikan sama-sama ya. Pak Rudi, santai aja. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Ada banyak. Dan kenceng sekali. Selamat Pak Rudi. Dapat hadiah Ya, radiasi. radiasi positif. Sudah. Ya, hanya hitungan detik udah bisa ketahuan. Nah, dengan seperti ini, Pak Rudi ini kan memang baru ya, jadi memang perlu terus-menerus pakai ya untuk proteksi. Oke, ada lagi yang mau nyoba? Oh iya, silakan Pak. Logam semua logam ya? Logam semua. Gak apa-apa, di luar boleh. Saya pegang ya. Semua yang ada logam. Nah, sayangnya belum ada obat atau apa yang bisa menetralisir. Tapi paling tidak yang masuk yang harus kita kurangi. Ya. Ternyata meskipun ama-ama aktif di medsos ya. Iya, silakan. Tunggu ya, Bapak dulu. Iya, gantian ya. Kaki kirinya buka Pak. Kaos kakinya dibuka Pak. Kaos kaki. Karena harus beli satu. Oh, kenceng. Kalau saya terusin bisa patah nanti. Kayaknya cuma bayi yang Belum tentu. Kacamatanya nggak mungkin Pak. nggak sebesar Belum tentu. Ya. Ini kalau ada yang lolos satu aja kasih topi ini. Ayo kalau lolos Negatif. siapa tahu lolos ada radiasinya di asli. Nah itu. Ya. Kalau ada yang bebas. Hah? Nggak ada yang Makanya kalau ada yang bebas dikasih topi nanti. Hah? Gak bisa. Saya yang megang bebas. Dia yang Coba Bu Foni coba kita cobain. Jangan Bu Foni pakai lengkap. Oh, pakai lengkap. Boleh kalau pakai kalian pakai apa? Ini ya. Ini kan dia ya. Tadi Bu lihat ya. Ini dia positif. Sekarang saya manipulasi. Saya bilang enggak. Saya bilang enggak ya. Nanti lihat. Dia balik lagi. Jadi nggak bisa dibohongin. Kalau ada pakai HME memang ada kurang. Oh, dia ngeblok. Langsung ngeblok. Coba buktikan. Buktikan ya. Buktikan. Contoh yang pakai Ya coba, tapi jangan pakai itu. Ya coba. Nggak pakai. Jadi kesimpulannya tidak ada satu orang terbebas dari Ya, coba. radiasi. Silakan. Ini pakai apa? Coba kita lihat. Nah, Tetap ya. saja. Jadi radiasi masuk itu nggak gampang keluar. Jadi kayak celengan. Ya. Perlu waktu berapa lama kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu berapa besar yang masuk, berapa lama yang masuk, berapa sering yang masuk, sama berapa kekuatan untuk menangkal. Ada makanan yang bisa mencegah buah. Belum ada. Kita jadi korban. Oke, kita berikan ya, 2 orang lagi ya.
Coba dibuktiin. Nyak lagi pakai baju ya. Iya biarin. Justru dia pakai Ada. Semakin tua semakin kuat. Enggak juga. Kalau dia nggak kontak kontak udah lama, coba deh. Ini udah lama, biasanya ini nggak ada. kita lihat kalau nyaknya banyak medsos. Dikit karena ini pakai ada tetapi nggak terlalu tinggi. Ya, kalau yang tadi begitu ini dia langsung goyangnya kenceng ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian boleh silakan duduk kembali ya. Tentunya kita nggak bisa ngadenin satu persatu kan sampai malam kita nggak pulang. Nah, dokter sendiri, iya dokter juga lagi mau lanjut lagi. Nah, sekarang kita buat sesi tanya jawab aja. Itu lebih penting buat kita ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, bentar ya. Nanti tanya Autoimun itu gimana ya gejalanya? itu kita juga Gak harus ahli. Autoimun tuh banyak organ yang kena. Jadi tergantung organ mana yang kena. Autoimun itu seluruh tubuh. Jadi bisa di ginjal, bisa di mata. Secara medis tidak bisa diapa-apain, hanya diberikan terapi. Nah, kalau saya karena saya bekerja di alerginya, saya cari tahu dia nggak cocok apa, terus saya suruh ini off, nggak boleh kena. Bisa dicari mana yang Iya betul, yang mana jadi pemicu, ya seperti itu. Kalau sudah kedokteran, nggak tahu ya sudah, yuk minum obat aja. Yang undang itu siapa? Ya, dia cari keluar darah hanya untuk menentukan bahwa ini autoimun. Dari lab, oh ternyata autoimun. Tetapi siapa penyebab autoimunnya? Nggak bisa di lab. Jadi saya akan cari tahu dengan alat ini. Oh, kamu nggak cocok terigu, kamu nggak cocok gandum, kamu nggak cocok bawang putih. Itu hindari. Jadi faktor pemicunya yang kita harus hilangkan. Nah, nanti Dokter David yang akan menjelaskan, ya. Nanti Dokter David silakan untuk ini sama Dokter David ya. Makanya dong kalau kita di rumah pakai kompor listrik efeknya apa? Setiap benda yang berhubungan dengan listrik itu mengeluarkan medan elektromagnetik. Jadi tetap ada nggak? Ya tetap ada. Kecuali serikaan yang ayam tadi. Nol itu ya. Satu-satunya kalau mau beli yang seperti itu. Ya, jadi setiap yang bersentuhan dengan PLN itu ada medan elektromagnetik. Cuman besaran kecilnya berapa itu tergantung dari alat yang mereka buat. Biasanya suka ada. Kalau handphone itu di buku panduannya ditulis SAR itu harus di bawah 2 watt per kilo. Ya kalau di atas itu sangat radiatif banget. Jadi dilihat, jadi di bawah 1,2, 1,4, 1,9, nah itu. Jadi semua ada panduannya, ya. Cuman kita kan nggak pernah mau baca. Orang Indonesia selalu malas membaca. Ya. Ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya? Itu jadi kalau kita produksi ini, kita pakainya tuh lagi kapan dan pakainya SOP-nya misalnya kan, jadi untuk mengurangi radiasi itu pakainya lagi gimana? Untuk mengurangi. Iya bagusnya 24 jam. Sekarang aja di sini saya udah nggak enak nih karena semua pakai handphone. Walaupun kekayangan, jadi nggak enak udah. Ya harusnya pakai. Jadi mau sampai kapan ya terus, ya kan? Lebih sering kita pakai, lebih jauh, lebih aman. Karena salah satunya yaitu dia bisa menghablurkan yang topi. Jadi topi itu sehari pakai itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. 24 jam bisa pakai lebih baik. Nyaman-nyaman saja. Ya. Kita kan pakai topi, udah 24 jam. Tapi kok kuping saya masih gitu. Saya pikir lagi diomongin orang. Jadi mau beli Bu. Intinya begini. Ibu sudah kena radiasi jauh sebelum topi dipakai.
Jadi ibaratnya menyapu ruangan yang segini banyak nggak bisa dalam satu kali waktu. Begitu pakai topi, cet langsung hilang. Paling tidak radiasi yang berikutnya, yang datang berikutnya sudah. Ya. Oke, kalau iya. Seperti tertarik. Tapi setelah itu enggak. Balik lagi. Ya. Apakah itu berulang lagi? Enggak. Cuma sekali aja. Kalau cuma baru sekali itu baru sensasi namanya. 3 kali dong itu hari. Iya, 3 kali ya, itu sensasi, baru sensasi namanya. Kecuali nanti dipakai lagi, berulang lagi, berarti sudah terjadi reaksi. Ya, jadi nanti dicoba aja terus sampai banyak minum air putih hangat. Ya, gitu. Kan ketiga siap dimunculkan. Oke, the last ya, yang terakhir ya. Kalau enggak nanti pada enggak makan. Di hari Karena Jumat, kampung saya tengah bilang sudah sampai hari Jumat malam kita baru selesai. Ya, terima kasih dokter. Dokter, saya ingin tahu itu kalau gelombang apa tadi radiasi yang dimasukkan dalam microwave makanan itu berarti masih mengandung radiasi gelombang microwave-nya tadi. Nah itu dia bertahan di makanan itu sampai berapa lama? Terima kasih. Ya, soal radiasinya bertahan belum pernah dihitung. Tetapi yang terjadi adalah atom dan molekul dari makanan itu rusak. Itu selamanya udah, nggak bisa balik lagi. Jadi sebenarnya yang kita makan itu adalah produk yang sudah tercemar. Kalau kita bilang secara toksin sudah tercemar. Artinya gini, bakteri kuman bikin kita sakit perut mencret. Tetapi kalau tercemar dengan radiasi itu alerginya yang muncul. Ya, jadi kualitas makanannya nggak ada, gizi makanannya hilang, rusak, efek gangguan ke tubuhnya pun tetap jalan terus. Itu berarti lebih bahaya daripada yang langsung terpapar gitu ya, Dok? Iya, karena kita bawa masuk langsung ke dalam. Kita masukin langsung. Walaupun sebenarnya sama, cuman beda jalur. Yang satu lewat makan, yang satu lewat paparan. Jadi sebenarnya sama. Jadi artinya celemek tadi nggak ada gunanya juga dong. Kalau kita pakai microwave hanya untuk waktu melakukan masaknya supaya menahan supaya jangan sampai kena. Tapi kalau kita makan ya sama juga bohong. Itulah yang mereka nggak tahu. Mereka melapisin yang di luar tapi tidak memprotek yang dalam. Ya, jadi kalau mau makan makanan yang tadi dimasak di microwave, nah sebaiknya dipasangin topi baru ditelan. Topinya ikut ditelan. Luar biasa. Ini Dok, ini kayaknya banyak yang tertarik lebih kepingin ngerti lagi tentang masalah produk HMI. Kita serahkan ke Dr. David untuk membantu kita semua. Tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan buat Dr. David. Sama-sama ya, semoga ada manfaat, jangan sampai jadi korban ya. Ya, terima kasih, God bless you.